Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, terutama para pemburu beasiswa? Semoga sehat selalu ya untuk berjuang meraih beasiswa yang diimpikan. Nah, dalam video kesempatan kali ini kita akan membahas secara umum tentang beasiswa pendidikan Indonesia berdasarkan pengalaman saya menjadi award di BPI tahun 2023 yang lalu. Kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya mengikuti BPI mulai dari awal sampai akhir, sehingga informasi yang teman-teman dapatkan itu lengkap ya, full versi lengkap ya, dari mulai kita penjajakan informasi tentang BPI itu seperti apa, pemilihan kampus sampai tahap administrasi, tahap wawancara, kemudian pengumuman kelulusan, setelah lulus juga mau ngapain dan seperti apa pengumumannya akan kita bahas di video berikutnya. Nah, pada kesempatan video ini saya ingin memberikan secara gambaran umum dulu biar teman-teman punya gambaran secara general terlebih dahulu buat nanti bisa lebih memahami di video-video berikutnya. Nah, jadi yang pertama di video ini kita akan membahas tentang beberapa poin. Yang pertama tentang beasiswa BPI ya. Jadi yang saya lakukan adalah sebelum mendaftar, yang pertama adalah mencari informasi terlebih dahulu tentang apa itu BPI ya. Jadi kita penjajakan survei lah ya, melalui website yang resminya ya, beasiswa pendidikan Indonesia. Teman klik aja beasiswa pendidikan Indonesia di Google, nanti akan muncul websitenya ya, website resminya. Teman-teman nanti bisa baca di situ. Banyak informasi yang didapatkan, termasuk mulai dari panduan pendaftaran tentang persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi, kategorinya juga, karena ada beberapa kategori yang itu menyesuaikan dengan status teman-teman, karena ada untuk dosen, ada juga untuk tenaga kependidikan atau guru ya, ada mereka yang untuk S1 dan seterusnya, S1, S2, S3 di BP itu ada teman-teman sekalian, jadi cukup lengkap sekali. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan itu adalah mencari informasi terlebih dahulu terkait beasiswa BPI, mulai dari tadi persyaratannya, kemudian prodinya, program studi yang akan teman-teman ambil itu apa, termasuk kampusnya juga teman-teman. Itu ada listnya, ada daftarnya di BPI. Jadi teman-teman tidak bisa daftar di kampus yang tidak ada di list atau yang tidak ada di daftar BPI ya. Artinya apa? Artinya BPI mempublish kampus mana yang boleh kita ambil, program studi mana yang kita ambil. Karena ada kampus yang bekerja sama dengan BPI, tapi program studinya itu tidak ada. Nah, ini jangan sampai tidak tahu ya teman-teman, karena bisa saja kejadian, misalnya teman-teman tes ya di suatu kampus di jurusan tertentu, ternyata jurusan atau prodi itu tidak tercover oleh BPI ya, mungkin prodi yang lain di kampus itu. Nah, ini banyak yang seperti itu teman-teman. Jadi satu kampus itu tidak di cover semua oleh BPI ya, dalam hal kerjasamanya untuk teman-teman nanti apply gitu. Jadi sekali lagi pastikan prodi yang teman-teman pilih itu ada di kampus yang kerjasama dengan BPI dan prodinya juga ada di situ ya. Jadi dicek betul, pastikan di situ. Jadi jangan sampai kebalik ya, teman-teman tes di luar baru cari tahu ini masuk nggak di BPI begitu. Nah, setelah teman-teman mendapatkan informasi tersebut, kemudian silakan komunikasikan ke atasan tempat teman-teman bekerja. Nah, ini khususnya bagi dosen atau guru seperti saya. Ini tentu kami sebagai pegawai harus menyampaikan ini kepada atasan, meminta izin ya bahwa kita mau kuliah lagi. Kalau kita sebagai ASN atau pegawai negeri sipil itu wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari atasan, dan itu nanti akan terbit untuk surat atau SK-nya ya, SK tugas belajarnya. Nah, nanti tentang masalah tersebut kita akan ada video khusus terkait masalah apa itu SK tugas belajar ya, bagaimana proses pengajuannya dan seterusnya. Yang jelas ini gambar umum dulu ya. Jadi setelah teman-teman tadi mencari informasi tentang prodi dan kampus di website BPI, teman-teman komunikasikan dengan atasannya. Kalau kami misalnya guru di sekolah dulu, kita komunikasikan dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah misalnya meng-ACC atau mengizinkan ya, baru kita ke dinas ya, biasanya ke dinas pendidikan tentunya ya kalau guru di sekolah itu. Kalau yang SMP, SD dan ke bawah itu tentu di tingkat kota atau kabupaten.
Kalau teman-teman guru yang ngajar SMA, SMK dan sederajat itu di tingkat pendidikan provinsi ya dinasnya. Nah, dinas pendidikan itu biasanya kita ke bagian PTK ya, ke bagian tenaga kependidikan. Di sana kita mengajukan untuk tugas belajar dengan persyaratan yang kita bawa, diantaranya surat izin kepala sekolah. Nah, terkait ini nanti kita juga akan secara spesifik, nanti kita akan juga bikinkan video secara detail apa aja persyaratannya untuk pengajuan tersebut ya, apa aja yang harus dibawa dan siapkan. Ini kita secara umum aja dulu ya. Jadi ke bagian dinas pendidikan masing-masing kabupaten kota atau provinsi pengajuan tugas belajar. Nanti mereka juga memberikan semacam file persyaratan yang harus kita penuhi gitu ya. Nah, dari situ kita penuhi persyaratan itu. Kalau mereka membolehkan kita untuk tugas belajar, kemudian kita bawa lagi persyaratan tersebut yang sudah lengkap untuk ditindaklanjuti oleh dinas pendidikan ya. Singkat cerita, kalau itu prosesnya berjalan misalnya sampai ke tahap berikutnya, sampailah ke kepala dinas pendidikan ya, karena wajib ada surat keterangan kepala dinas pendidikan itu mengizinkan atau merekomendasikan kita untuk ikut tes seleksi beasiswa ya. Jadi tes seleksi dulu ya sebelum izin untuk tugas belajar, tes seleksi dulu. Nah, dari dinas pendidikan belum apa namanya sampai di situ, kita juga harus bagian BKPSDM ya atau BKD, bagian kepegawaian di daerahnya masing-masing. Jadi jangan hanya dinas pendidikan saja, tapi juga ke bagian BKD-nya. Nanti di sana mengeluarkan surat untuk kita ikut seleksi. Nah, itu bagian pra pendaftaran nih teman-teman. Ini yang saya jelaskan masih umum ya, artinya masih detail sebenarnya gitu. Tapi ini gambar umum saja dulu. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan hal tadi, semuanya sudah oke, baru daftar ya. Daftar di BPI. Nah, sebelum daftar ini satu hal yang teman-teman harus pahami, BPI itu mewajibkan para calon awardee-nya atau pendaftarnya itu memiliki LOE dulu ya, atau LOA ya, Letter of Acceptance. Nah, LOA ini semacam surat keputusan dari kampus bahwa kita sudah diterima. Ya, jadi sebelum daftar BPI kita harus tes masuk kampus dulu, ya, ujian untuk tes masuk kampus. Kalau lolos, nanti kita akan dapat surat keterangan bahwa kita diterima di kampus tersebut. Nah, surat tersebut itu adalah salah satu syarat administrasi untuk nanti daftar BPI. Jadi teman-teman sebelum daftar BPI harus ada LOA dulu tuh, ya wajib, oke? Kalau belum ada itu, jadi belum bisa daftar karena kewajibannya salah satunya itu. Oke, nah nanti teman-teman di bagian pas daftar itu banyak berkas yang teman-teman harus upload tuh ya. Ada di website BPI itu disebutkan apa saja, mau dari ijazah, nilai kita di jenjang pendidikan sebelumnya, ya, berbagai surat keterangan, surat rekomendasi dan seterusnya, itu cukup banyak sekali. Kemudian juga rekan-rekan di sana mengisi data diri, mulai dari nama, instansi pekerja, NIP ya bagi ASN dan seterusnya, atau dengan data kita, sertifikat, prestasi dan seterusnya kita isi. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Gambarannya kurang lebih seperti itu, mengisi secara kita bisa mengetik dari kolom yang disediakan di website itu. Ada juga yang berbentuk file yang harus kita upload ya. Nah, administrasi itu waktunya kurang lebih 1 bulan untuk kita diberi waktu untuk mengisinya. Nah, kemudian setelah administrasi itu kita akan ke tahap wawancara ya. Nah, sebelum ke tahap wawancara ini, kalau rekan-rekan semua persyaratan di administrasi itu lengkap dan benar ya, itu pasti lolos ya. Pasti lolos karena itu seleksinya berdasarkan kelengkapan dokumen yang kita kirim. Kalau itu lengkap, tidak ada yang salah, tidak ada yang kurang, pasti lolos ya teman-teman. Nah, itu jaraknya cukup lama juga, kurang lebih 1 bulan dari administrasi itu wawancara. Nah, di wawancara itu kita juga harus menyiapkan pra-nya dulu, pra-wawancara dan paskanya ya. Sekali lagi saya sampaikan, nanti ada video detail tuh, pra-nya kayak gimana, pas dan paskanya. Ini gambaran umum dulu. Pra-nya itu tentu kita harus tahu nanti kalau wawancara itu seperti apa ya. Pertanyaannya seperti apa yang diajukan dan jawaban kita harus apa gitu kan. Nah, itu disiapkan teman-teman, dan sudah banyak sebenarnya rekan-rekan lain yang sudah membuat video tersebut yang kemudian di-upload di YouTube ya. Misalnya tentang pertanyaan rencana studi kita seperti apa ya,
kemudian kenapa kita memilih kampus ini, mengapa program studi ini, ya, dan seterusnya itu harus kita siapkan. Dan kemudian ketika pas hari haknya kita harus seperti apa gitu ya, 1 hari full kita jangan sampai ada acara kalau bisa, karena kadang pengalaman yang kemarin ada yang mendadak dipercepat ya jadwalnya, harusnya dia sore jadinya siang begitu, atau jadwalnya siang jadinya pagi. Itu banyak teman-teman yang begitu, termasuk saya, walaupun saya pengalaman kemarin majunya itu tidak lama ya, hanya sekitar 2 jam atau 1 jam begitu. Jadi jedanya dipercepatnya tidak terlalu lama. Kemudian juga harus menyiapkan laptop, jangan menggunakan handphone gitu ya. Tidak dilarang, cuma ada beberapa hal yang lebih menguntungkan kalau pakai laptop gitu. Kemudian pakaian seperti apa, cara menjawab pertanyaan, ekspresinya, kalimat yang harus kita sampaikan di awal dan di akhir seperti apa. Nah itu kita akan dibahas sesi berikutnya ya. Yang jelas gambarannya gitu. Nah, ini diwawancari melalui Zoom 3 orang yang biasanya yang akan jadi interviewernya, masing-masing kurang lebih 15 menit untuk kita nanti sama mereka saling tanya jawab ya. Nah di apa namanya itu, di waktu wawancara itu misalnya sudah selesai, kita nanti akan nunggu tuh pengumumannya. Lama juga rekan-rekan sekalian, pengumumannya kurang lebih 1 bulan juga. Jadi rekan-rekan harus cukup banyak bersabar dan berdoa ya, karena kan tidak ada cara lain yang kita bisa lakukan selain itu. Ada beberapa tips yang nanti saya sampaikan bagaimana wawancara itu bisa teman-teman lakukan dengan lancar, dengan mudah, dengan tanpa keraguan ya, ketidakyakinan atau pesimis gitu dan seterusnya. Dan pasca wawancara ini ada beberapa tips yang saya juga lakukan. Nanti ini bermanfaat sekali buat teman-teman, terutama dalam sisi religiositas ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau misalnya itu sudah selesai, nanti pengumuman. Kalau misalnya lulus, ada tahap berikutnya nih teman-teman. Nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Isi data dilengkapi lagi, kemudian ada pembekalannya, pengisian pengajuan buat dana itu ya. Dan masuk ke beberapa grup yang di sana akan di-share informasi-informasi yang sangat penting ya, dan banyak hal yang akan kita lakukan setelah pengumuman lulus itu teman-teman sekalian. Nah itu gambarnya mulai dari pra pendaftaran, kemudian daftar atau seleksi administrasi, kemudian seleksi wawancara sampai ke pasca pengumuman wawancara itu seperti apa. Saya memberikan gambar umum seperti itu sengaja di awal video ini menyampaikan hal tersebut karena biar teman-teman kalau ada hal yang lebih spesifik ingin saya buatkan video tertentu, silakan di kolom komentar ini untuk disampaikan. Nanti saya bisa buatkan video tersebut. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe karena nanti akan banyak update video terbaru yang akan disampaikan. Oke, gitu aja dulu rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat. Banyak video yang sudah kami upload sebelum video ini tayang. Nanti setelah video ini tayang juga banyak upload kita video-video berikutnya ya. Sampai bertemu di video yang selanjutnya tentang beasiswa pendidikan Indonesia khususnya, walaupun kita juga membahas beasiswa lain, salah satunya PDP ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.